Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel favorit kita, channel berbagi informasi, channel sederhana tapi semoga saja bermakna buat teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk menjadi CPNS ataupun PNS di manapun formasi yang sedang teman-teman kejar sekarang. Khususnya buat teman-teman tenaga kesehatan, baik bidan, perawat, ataupun dokter, atau teman-teman profesi kesehatan yang lain. Silakan ikuti channel ini karena banyak materi-materi kesehatan, baik yang khusus ke profesian, ke bidang profesi masing-masing, ataupun materi-materi kesehatan secara umum. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi membahas soal tentang luka bakar, kemudian tentang bagaimana menghitung tetesan infus. Langsung saja kita mulai agar teman-teman tidak ketinggalan informasi. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video dari channel ini berikutnya. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan putus asa buat teman-teman yang nilai SKD-nya rendah, yang ada di peringkat bawah, jangan khawatir karena masih ada satu kesempatan lagi untuk mengejar nilai akhir CPNS, yaitu dengan memaksimalkan hasil SKB, karena poin SKB 60%, sedangkan SKD hanya 40%. Jadi marilah kita persiapkan, kita matangkan kesiapan kita agar saat ujian nanti hasilnya bisa maksimal. Langsung kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki usia 45 tahun dibawa ke rumah sakit karena tersiram air panas saat berjualan bakso. Setelah dilakukan pengkajian, didapat luka bakar pada area dada dan perut, serta seluruh tangan kanan dan kiri. Pertanyaannya adalah, berapakah luas luka bakar tersebut? Jadi dari soal narasi ini kita bisa langsung fokus pada area mana yang terkena luka bakar, yaitu pada area dada dan perut, kemudian seluruh tangan kanan dan kiri. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, kita ngitungnya pakai rumus apa? Saya akan membawa teman-teman untuk mengingat kembali tentang rumus rule of 9 yang ada gambar tubuh manusia, kemudian terbagi-bagi sekian persen untuk pembagian kasus luka bakarnya. Oke, sudah ingat? Silakan dijawab. Kita nggak usah terburu-buru, kita pelan-pelan. Yang penting nanti kita paham dan bisa mengerti tentang bahasan soal yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan dihitung secara pelan-pelan saja. Ingat-ingat, takutnya sudah lupa. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Untuk pembahasan kasus pada soal nomor 1, jawabannya 36%. Nah, lalu 36% itu didapat dari mana? Teman-teman bisa lihat di video. Di situ ada gambar tubuh manusia, besar dan kecil, itu dewasa dan anak-anak. Pastinya memang berbeda penghitungannya. Cuma tadi pada kasusnya adalah usianya 45 tahun. Jadi kita pakai rumus dewasa. Fokus ke area tubuh yang terkena luka bakar pada kasus soal nomor 1.
adalah didapat luka bakar pada area dada dan perut. Nah, kalau area dada dan perut, otomatis itu sesuai rumus 18%. Kecuali nanti di soal yang lain, misalkan teman-teman ketemu soal pasien mengalami luka bakar pada area perut. Nah, itu nanti tidak 18%. Itu 9% karena dibagi dua antara dada dan perut. Jadi teman-teman juga harus jeli antara kata per kata dari setiap soal. Oke, untuk area dada dan perut bisa dipahami ya, 18%. Kemudian seluruh tangan kanan dan tangan kiri. Nah, kita kembali lagi ke gambar. Untuk tangan kanan 9%, tangan kiri 9%. Jadi total tangannya 2 tangan 18%. Lalu kita jumlahkan area-area tersebut, prosentasenya menjadi berapa? Tadi area dada dan perut 18%, tangan kanan 9%, tangan kiri 9%. Jadi totalnya 36%. Bisa dipahami teman-teman ya? Kalau pada kasus anak berbeda lagi, karena memang luas permukaan tubuhnya juga beda, pastinya rumusnya juga berbeda. Ya, lanjut saja kita ke soal berikutnya. Kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa ditulis di kolom komentar. Soal nomor 2. Seorang laki-laki usia 30 tahun dengan berat badan 60 kg dibawa ke rumah sakit karena tersiram air panas saat berjualan bakso. Setelah dilakukan pengkajian, didapat luka bakar pada area dada dan perut, serta seluruh tangan kanan dan kiri. Pertanyaannya, berapa kebutuhan cairan untuk 8 jam pertama pasien tersebut? Oke, pilihannya adalah A. 8.640 mili, B. 8.460 mili, C. 4.230 mili, dan D. 4.320 mili, E. 5.600 mili. Jadi teman-teman silahkan jawab. Kebetulan soal nomor 2 ini kasus luas luka bakarnya memang sengaja dibuat seperti persis kasus pertama nomor 1. Karena biar kita gampang ngitungnya, nggak kelamaan, dan juga kita paham. Karena memang yang ingin saya sampaikan adalah mempelajari konsepnya kemudian paham. Jadi variasi soalnya kita tinggal mainkan saja, yang penting paham konsep dan inti dari cara penyelesaiannya. Oke, silakan teman-teman jawab. Ya, sudah ketemu. Oke, tandai jawabannya, kita ke pembahasan. Bagaimana teman-teman sudah selesai menghitungnya? Ya, di kunci jawaban adalah D, 4.320. Pertanyaan selanjutnya adalah angka 4.320 mili ini didapat dari mana? Kita harus ingat kembali rumus menghitung kebutuhan cairan resusitasi pada pasien luka bakar. Buat teman-teman yang berdinas di ruang luka bakar pasti sangat familiar dengan rumus ini. Atau mungkin punya referensi rumus yang lain, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusikan untuk next video. Nah, untuk kali ini saya pakai rumus 4 cc kali berat badan kali luas luka bakar. Tentunya dari soal nomor 2 ini, sebelum kita memasukkan ke rumus, kita sudah menghitung berapa luas luka bakarnya. Memang sengaja saya buat untuk soal kasus nomor 2 sama persis dengan soal nomor 1. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung berapa persen luas luka bakarnya. Tapi ketika nanti teman-teman ketemu soalnya, soal lain yang berbeda, pastinya harus menghitung. Karena untuk menentukan
dimasukkan ke rumusnya. Karena biar lebih mudah, yang penting teman-teman tahu poin konsep ngitungnya seperti apa. Saya buat soalnya sama persis dengan soal nomor 1. Rumusnya adalah 4 cc kali berat badan kali berapa persen luas luka bakar. Tadi luas luka bakarnya sudah kita tahu kan di soal nomor 1 36%. Jadi kita masukkan saja 4 kali 60 kali 36. Itu sama dengan 8.640 cc. Itu kebutuhan 24 jamnya. Sedangkan yang ditanyakan di soal adalah cairan untuk 8 jam pertama. Jadi kalau untuk 8 jam pertama itu separuh dari total keseluruhan cairan tersebut. Jadi cairan tersebut kita bagi dua. 8.640 dikali setengah sama dengan 4.320 cc. Itu adalah kebutuhan cairan untuk 8 jam pertama. Lalu bagaimana sisanya? Kan sehari 24 jam. Jadi untuk separuh total kebutuhan cairannya itu diberikan pada 8 jam pertama, separuhnya lagi diberikan pada 16 jam berikutnya. Oke, teman-teman sudah bisa dipahami. Kalau belum bisa, coba di skip dulu videonya, dihitung lagi, biar lebih paham. Kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke video soal selanjutnya. Soal berikutnya, Nyonya A berusia 27 tahun dengan berat badan 60 kg, mengalami luka bakar dengan luas 40%. Berapa mili kebutuhan cairan dalam 24 jam pertama pada pasien tersebut? Di soal sebelumnya kita sudah mengetahui rumus penghitungan kebutuhan cairan resusitasi untuk kasus luka bakar, yaitu dengan rumus 4 kali berat badan kali luas luka bakar. Itu untuk kebutuhan cairan dalam 24 jam. Jadi teman-teman silahkan hitung. Di situ pilihannya ada A 8.600 mili, B 9.000 mili, C 9.400 mili, dan D 9.600 mili, E 10.000 mili. Ya, teman-teman hitung, tinggal memasukkan ke rumus. Oke, sudah ketemu jawabannya. Oke, kita cocokkan dengan pembahasan kita di berapa teman-teman? Hasil penghitungan teman-teman apakah sama atau berbeda atau mungkin saya salah hitung? Mari kita sama-sama diskusikan. Pembahasan jawaban soal adalah D, 9.600. Itu didapat dari rumus 4 cc kali berat badan kali luas luka bakar. Jadi kita tinggal memasukkan 4 kali 60 kali luasnya 40 sama dengan, ya tepat sekali, 9.600 mili. Itu untuk kebutuhan selama 24 jam pertama. Misalkan ditanyakan berapa kebutuhan cairan pasien tersebut untuk 8 jam pertamanya. Sudah kebayang? Ya, tepat sekali. Kita tinggal bagi 2 saja. Jadi hasilnya 9.600 dibagi 2 sama dengan 4.800 mili. Itu untuk 8 jam pertamanya. Nah, sisanya lagi diberikan selama 16 jam berikutnya. Yuk, lanjut.
Soal berikutnya. Seorang anak usia 12 tahun tersiram air termos dan mengalami luka bakar pada seluruh kaki kanan dan kaki kiri. Lalu pertanyaannya, berapa luas luka bakar anak tersebut? Ya, teman-teman bisa fokus ke area mana yang terkena luka bakar. Pada soal dijelaskan seluruh kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kedua kakinya kena keseluruhan secara utuh. Berapa luas luka bakar pada anak tersebut? A. 22,5%, B. 18%, C. 27%, D. 36%, dan E. 54%. Sudah kebayang pakai rumus yang mana atau gambar yang mana untuk menghitung luas luka bakar pada anak? Ya, tadi di soal sebelumnya sudah ada gambar tentang area luas luka bakar pada orang dewasa dan pada anak. Nah, sekarang teman-teman fokus ke yang anak. Jadi untuk luas luka bakar anak itu sedikit berbeda dengan penghitungannya dengan dewasa karena berkaitan dengan luas permukaan tubuhnya. Baik, langsung saja kita bahas ke pembahasan. Pembahasan soal tadi, kunci jawabannya adalah C, 27%. Lalu 27% ini didapat angkanya dari mana? Nah, kita lihat pada gambar. Di situ ada kedua buah gambar seorang skema seorang tubuh orang dewasa dan anak kecil. Kita lihat ke yang anak kecilnya saja, karena pada soal kasus luka bakarnya mengenai anak-anak. Di pertanyaan tadi yang terkena adalah area seluruh kaki kanan dan seluruh kaki kiri. Jadi kita lihat kaki kanannya ada berapa persen? 13,5% dan kaki kirinya sama 13,5%. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan, yaitu jadinya 27%. Jadi teman-teman memang harus menghafal, dan untuk menghafal juga harusnya tidak begitu sulit karena memang angkanya yang berbeda itu juga nggak banyak. Kita bisa melihat perbedaan angkanya juga kelipatan 9 atau mungkin setengahnya dari 9, 4,5. Jadi kita perhitungan angkanya juga sekitar kelipatan 9, 18, dan tadi di anak-anak karena itunya luasnya lebih berbeda, ada yang 13,5%, itu kan hasil penjumlahan dari 9 dan 4,5. Jadi angkanya nggak akan jauh-jauh bergeser dari angka 9. Makanya rumus ini rule of 9, angka 9. Oke, sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal selanjutnya. Mr. P, laki-laki pastinya, berusia 45 tahun, mengalami luka bakar derajat 1. Seorang perawat jaga akan memberikan cairan sebanyak 500 ml dalam 10 jam. Berapa tetes per menit cairan akan diberikan jika faktor tetesan 20? A. 12 tetes per menit, B. 14 tetes per menit, C. 17 tetes per menit, D. 20 tetes per menit, dan E. 24 tetes per menit. Untuk soal penghitungan tetes per menit, itu sangat sering sekali muncul pada soal-soal ujian, baik mungkin ujian kompetensi, ujian
CPNS ataupun ujian-ujian yang diujikan untuk perawat, karena memang itu sangat dasar buat kita tenaga kesehatan, khususnya perawat atau mungkin teman-teman yang lain juga menghitung juga, karena sangat sering kita jumpai kasus-kasus soal seperti ini. Jadi harus familiar dan harus cepat dalam menjawab. Dan juga saat ujian nanti di ujian CPNS ataupun ujian-ujian yang lain, kita tidak diperkenankan membawa alat hitung. Jadi kita bisa menghitung dengan manual tapi dengan cepat. Caranya bagaimana? Betul, harus sering latihan menghitung, latihan soal. Jadi untuk memasukkan angka dalam rumus itu cepat. Oke, teman-teman sudah menemukan jawaban apa belum? Kalau sudah, disimpan jawabannya, kita lanjut ke pembahasan dan kita cocokkan. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menemukan jawaban dari perhitungan soal tadi? Kalau sudah, mari kita cocokkan dengan kunci jawabannya. Semoga benar, sama, tidak ada kekeliruan menghitung baik teman-teman ataupun saya. Jadi jawabannya adalah C, 17 tetes per menit. Lalu didapat dari mana? Kita sudah sangat familiar dengan rumus ini kan? Berapa tetes per menit sama dengan jumlah volume cairan kali faktor tetesan dibagi lamanya jam pemberian dikalikan 60 menit. Yang perlu diperhatikan adalah di sini faktor tetesan. Untuk faktor tetesan ada yang mikrodrip, ada yang makro, ada yang 20, ada yang 60. Kebetulan di soal sudah disebutkan faktor tetesan 20. Jadi tinggal kita masukkan saja 500 kali 20 dibagi 10 kali 60. Saya menghitung mendapatkan angka 16,66667. Jika diteruskan akan 16,666666 tak terhingga. Jadi kita bulatkan ke atas karena sudah komanya melebihi setengah, jadi dibulatkan menjadi 17 tetes per menit. Bagaimana teman-teman? Apakah sama? Jika ada perbedaan penghitungan atau perbedaan jawaban dari soal-soal yang sudah kita review, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Untuk selanjutnya nanti kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, dan juga share video-videonya agar bisa bermanfaat bagi banyak orang, banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang sedang belajar menghadapi UKOM, ujian kompetensi, atau teman-teman sejawat lain yang sedang persiapan untuk CPNS. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.